Jangan buang-buang waktu gue. Kamu siap tanding sama Blade? Tolong jangan babak belur. Malam barbeque di pinggir kolam renang rumah Adit berlanjut jadi ajang foto bareng. Sepertinya Bu Fem sedang dalam mode direktur konten nih guys, demi memanjakan para penggemar pasangan Mora, Mohan dan Raisa. Alhasil sesi foto itu penuh dengan pose mesra yang bikin baper penonton. Raisa, sang calon Nyonya Alverik, tampil begitu paripurna, cantik, elegan, dan setenang air kolam. Namun saat Raisa beradu pandang dengan Mohan, tatapan mereka begitu tajam, seolah sedang saling melakukan scan cinta sekaligus intimidasi cantik secara bersamaan. Di momen itu Akila diam-diam beraksi jadi detektif. Ia segera menarik Zara menjauh demi menuntaskan rasa keponya yang sudah diubun-ubun soal Tante Slay. Akila menumpahkan semua temuan intelijennya, mulai dari status Tante Slay yang ternyata adalah mantan istri Om Leon, hingga suatu kebetulan nama belakang putrinya Tante Slay juga Kalista. Zara pun dicecar pertanyaan, apakah selama 4 tahun Om Leon jadi papa tirinya, Zara pernah mendengar nama Tante Slay? Pokoknya Akila benar-benar nggak memberi celah untuk Zara bernafas. Mendengar rentetan pertanyaan dan pernyataan itu, Zara sebenarnya kaget banget. Zara tahu di otak Akila sedang bermunculan teori konspirasi dan misi, tanpa tahu rahasia besar apa yang sebenarnya sedang Akila kejar. Namun Zara sadar untuk langsung memasang poker face terbaiknya. Zara pura-pura nggak tahu apa-apa, padahal faktanya Zara sudah mengetahui soal siapa identitas Tante Slay tadi malam. Drama bisik-bisik dua bestie harus berakhir ketika Harry memanggil mereka dan keduanya pun ikut berpose. Akila memberikan servis manis dengan bersandar di bahu sang tunangan. Sementara Fata pun gak mau kalah, langsung merangkul pundak Zara. Mungkin ya supaya Zara gak diculik lagi oleh Akila untuk sesi interogasi berikutnya. Namun foto ini menjadi tanda perpisahan singkat karena Fata, Zara, Mohan dan Raisa harus segera cabut. Ada urusan Blade yang sudah menunggu. Namun misi segera ikutan kabur Akila dan Harry enggak berjalan mulus. Mereka resmi tersandera sementara oleh Tante Slay yang sudah menyiapkan makanan penutup dengan penuh dedikasi. Melihat ekspresi Tante Slay yang menatapnya dengan penuh harapan dan kasih sayang, tipe tatapan yang bikin siapapun merasa berdosa ya kalau menolak, Akila pun dulu. Akhirnya demi menghargai perasaan dan dessert, mereka pun terpaksa menunda kepulangan demi sesuap rasa manis yang penuh misteri itu. Motor Mohan dan Fata sudah menduru nih di jalanan, berkonvoi gagah menuju sasana pertandingan. Raisa tentu nggak mau ketinggalan duduk manis di jok belakang. Selain ingin selalu mendampingin Mohan, yang emang Mohan kan terkadang ke-trigger PTSD-nya kalau mampir ke tempat adu kekerasan, Raisa pun udah siap menjadi saksi ahli sekaligus intelijen mata elang. Misinya satu, mereka harus memelototin punggung Blade dengan ketelitian tingkat tinggi untuk mencari keberadaan Tato Keramat. Tato itulah yang akan menjadi bukti konkret apakah sosok Blade yang garang itu sebenarnya adalah Haruna, adiknya Harry. Jangan buang-buang waktu gue. Kamu siap tanding sama Blade? Tolong jangan babak belur. Di sisi lain, Blade pun sudah berpacu dengan waktu harus segera muncul ke rumah Alverik. Ia kembali menelpon Fata nih dengan nada yang bisa bikin bulu kuduk berdisko. Fata dengan sok tenang menjanjikan akan tiba dalam hitungan menit. Namun mendengar percakapan mereka, Zara yang makin resah bin gelisah nih guys. Zara masih trauma mengingat bagaimana Fata dan Mohan pernah dikalahkan dengan sangat mudah oleh si gadis mungil eksekutor tersebut. Blade bukan sekedar lawan, tapi monster berwujud imut. Karena khawatir Fata akan berakhir dalam keadaan penyok, Zara pun mengeluarkan wejangan. Ia berpesan agar Fata harus ekstra hati-hati, jangan sampai babak belur seperti sebelumnya. Dan kalau perlu, Fata harus pakai jurus 1000 bayangan alias menghindar aja. Fata malah senyum-senyum sendiri nih guys, seperti baru menang undian. Baginya, rasa khawatir Zara adalah suplemen terkuat. Pertandingan melawan Blade dianggapnya sebagai berkah, karena mengetahui bahwa Zara sangat peduli pada keselamatannya. Nah,
pertanyaannya sekarang, apakah Zara bakal ikut nongkrong di pinggir arena? Jujur aja ya, kita para netizen di balik layar sangat berharap Zara akan hadir untuk melihat langsung si Bloody Mary yang pernah berdansa maut dengan Fata. Siapa tahu dengan adanya dukungan Ayang, Fata bisa menang untuk pertama kalinya melawan Blade. Tapi ada plot twist kecil. Tanpa sepengetahuan Fata, sebenarnya Blade sudah menyiapkan skenario. Ia berencana membiarkan Fata melayangkan pukulan ke wajah dan tubuhnya agar saat Blade melapor pada Nyonya Dominic atas keterlambatannya dengan sebuah alasan baru aja habis kecelakaan. Beralih ke rumah Tante Slay, setelah menghabiskan hidangan penutup sampai suapan terakhir, Harry dan Akila akhirnya resmi dilepaskan. Mereka berpamitan di bawah tatapan penuh kasih sayang Tante Slay yang arahnya lebih banyak ke Akila, putri rahasianya. Namun di perjalanan, Akila harus memasang mode sabar tingkat tinggi karena motor Harry melaju dengan kecepatan siput. Sang tunangan sangat menjaga keselamatan Akila, seolah-olah motor mereka membawa barang pecah belah. Ya meskipun mereka berdua sangat tahu di tempat lain Fata sedang berjuang nyawa melawan si adik manisnya Harry. Sutradara tampaknya sedang menyiapkan adegan dramatis nih guys ya. Di pinggir arena, para Slay Queen sudah siap dengan kamera smartphone masing-masing, siap mengabadikan momen estetis bin tragis. Di awal ronde, suasana bergemuruh karena untuk pertama kalinya Fata berhasil mendaratkan beberapa pukulan telak ke arah Blade. Fata mungkin sempat merasa di atas angin, tapi sayang, itu hanyalah promo gratis dari Blade sebelum harga aslinya keluar. Begitu sesi main-main selesai, Blade langsung berubah mode nih jadi mesin tempur kembali. Tubuh mungilnya bergerak secepat kilat, melayangkan pukulan balasan yang bikin Fata mulai melihat bintang di sekitaran. Fata benar-benar kewalahan menghadapi kelincahan Blade yang seperti bayangan. Namun, tepat di saat Fata hampir jadi perkedel, pintu ruang pertandingan terbuka. Harry dan Akila melangkah masuk ke dalam ruangan, membawa atmosfer yang mendadak berubah drastis. Pandangan Blade yang tadinya tajam fokusnya ke Fata tiba-tiba terpecah. Ia melihat dua sosok dari masa lalunya, Kak Harry dan Andromeda. Fokusnya yang semula sekeras baja mendadak buyar melihat orang-orang istimewa itu hadir di depan matanya. Di detik konsentrasi Blade berada di titik nol itulah nih guys, Fata melihat celah sempit. Tanpa membuang waktu, Fata meluncurkan serangan pamungkasnya. Nah, akankah serangan ini benar-benar membuat Fata menang secara halal? Atau justru ini adalah bagian dari rencana kecelakaan palsu yang sudah Blade siapkan? Namun, tujuan pertandingan bukan kemenangan, melainkan mereka harus fokus ke tato di punggung Blade.